John, ngapain duduk di pinggir laut, malam-malam begini? Apa, kamu lagi menunggu tsunami, John? Apa kamu sudah bosan hidup, John? Saya heran, kenapa daging ikan tak pernah asin? Sementara, lingkungannya di air laut asin semua. Wah, benar juga, John. Ini perlu untuk kita contoh. Saya heran, kenapa? Pasti setelah disengaja memberi garam, barulah daging ikan terasa asin. Kadang manusia, di lingkungan tempat koruptor, di lingkungan, lokalisasi, malah manusianya ikut-ikutan, pengaruh lingkungan, inilah beda manusia dengan ikan, yang tak bisa membedakan. Lingkungan bahkan semua dimakan tak kenal halal haram tak pernah merasa cukup dan selalu kekurangan bagai meminum air di lautan semakin diminum semakin haus mungkin saja sudah sekarat atau mereka sudah melarat ditimpa laknat mungkin saja mereka mau bertaubat mengingat dosa yang telah mereka perbuat dan menyesali atas semua yang telah terjadi mungkin mereka bisa memahami ini. Sepertinya, ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Oh ya, pasti itu, ketahuilah. Dalam hidup ini, ada 3 hubungan, 3 hal yang harus dipakaikan dalam diri kita, John. Ya, Dan ada 3 rongga di dalam diri kita, yang harus diisi, John. ya, Dan ada 4 sikap yang harus kita jaga, dalam diri kita, John, ya. agar ketenangan zahir batin selalu ada, dan bisa kita rasakan dengan sempurna, John. Sepertinya, pemahaman ini lebih dalam dari lautan ini. Ya benar, John. Agar ketenangan batin selalu ada. Simak baik-baik, agar engkau mengerti, Ya. tidak salah langkah salah arah. Ketahuilah, 3 hal yang harus kita pakai dalam diri kita, John. Ya, Selalu ingat dengan diri kita, John. Masya Allah, tak perlulah kita sombong dan angkuh ya. Ya benar, John. Meski kita punya kelebihan, Oh ya, semua itu ujian untuk kita. Renungkan, apakah kita bisa bermanfaat, membantu dengan sesama dengan ikhlas, ya benar. jadi yang terbaik atas segala kelebihan, dan apakah kita sudah selalu bersyukur dengan apa yang kita punya? Sepertinya, renungan ini dalam seperti lautan ini. Kamu benar, John. Lubuk hati, lebih dalam dari lautan ini, John. Ketahuilah, siapa kita, dan orang seperti apa, sudah berapa banyak berbuat dosa. Sepertinya, pemahaman ini lebih dalam dari lautan ini. Kamu benar, John. Lubuk hati, lebih dalam dari lautan ini, John. Kedua, kita harus menjaga diri kita. Ya, Dengan sesama, apalagi dengan keluarga, ya. jangan semau-maunya saja. Seenak-enak di kita saja, egois. Wah, benar ini, sudah banyak orang yang kurang ajar. Ya benar, John. Demi perasaannya sendiri, apalagi dengan masalah hati. Wah, kalau masalah hati, banyak yang lupa diri. Padahal cuma rayuan, baru diiming-imingi. Ya iya, gak nyadar. Ya benar, John. Masalah cinta, tak peduli, terhadap orang tua, dan sanak saudara, suka berbuat semaunya, tak ubahnya seperti binatang. Tak punya rasa-rasa, tak punya hati. Semoga engkau mengerti, dan bisa memahami arti dari etika kehidupan ini. Kamu benar, John. Lubuk hati, lebih dalam dari lautan ini, John. Pakaikanlah dalam diri kita, rasa menghormati, menghargai, dan merendah diri, bukan direndahkan. Sepertinya, pemahaman ini lebih dalam dari lautan ini. Lubuk hati, lebih dalam dari lautan ini, John. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan Tuhan. Sudah berapa sering kita ingat ke Tuhan? Sudah berapa banyak ibadah yang dilakukan? Sudah berapa banyak dosa yang diperbuat? Saya rasa, akhir-akhir ini, banyak orang melakukan dosa daripada pahala. Namun tidak ke semua orang. Semoga kita bisa berbenah diri. Ya benar, John. Agar ketenangan batin selalu ada. Sebelum kita mati, ajal terkadang tiba-tiba, tanpa terduga. Untuk itu kita harus benar-benar mawas diri, sebelum masuknya bulan suci. Sepertinya, pemahaman ini lebih dalam dari lautan ini. Ya benar, John. Cobalah, kita belajar berbenah diri lagi. Simak baik-baik carito lubuak carito ini. Nah, kamu paham, John? 3 macam hal ini, yang harus ditanamkan ke dalam diri. Ya, Jangan pernah lupa ke diri sendiri, ya, baiklah, John. Lalu hargai dan hormatilah baiklah. keluarga sendiri, anak istri, terutama orang tua kita sendiri. Wah, benar ini, sudah banyak orang yang kurang ajar. Kamu benar, John, dan juga sesama manusia, saling menjaga, hidup dalam Islam mati dalam beriman. Masya Allah, Jangan pernah lupa terhadap Tuhan.
Kalau kita sudah memahami 3 hal ini, Ya, isilah 3 rongga yang ada dalam tubuh kita ini. Pertama, rongga kepala. Isilah dengan pemikiran positif. ya, baiklah. Jangan pernah berpikir negatif, yang selalu rusak, tak ada benarnya. Masya Allah, tak perlulah kita sombong dan angkuh. Selalu berburuk sangka, dan merusak, berpikir tak terarah, salah langkah salah arah. Periksalah isi kepalamu. Ya, sepertinya pemahaman ini lebih dalam dari lautan ini. Sudah berapa banyak dosa yang kamu lakukan? Apa otakmu masih bisa berpikir Masya Allah, dan mengingat itu? Sudah berapa banyak hartamu? sepertinya ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Oh ya, yang bermanfaat, yang kamu sedekahkan, yang kamu zakatkan. Ya, Apa kepalamu masih bisa memikirkan ini? Kalau tidak bisa, mungkin iblis dan setan yang telah mengendalikan telah bersarang di kepalamu. bisa jadi seperti itu. Kamu benar, John, sehingga tidak ada kebenaran, keikhlasan yang terpikir dalam kepalamu. Cobalah engkau merenungi dan mengisi rongga hatimu, rongga di dadamu dengan kebenaran. Ya, baiklah. Hidup dalam Islam, mati dalam beriman. Ya, Apa di dadamu masih ada hati? Apakah hatimu tidak rusak? Masya Allah. Apa? Hatinya sudah jadi daging busuk ya? Ya benar, John, dan sudah berkarat. Tak bisa lagi kamu merenungi. Masya Allah, tak perlulah kita sombong. Oleh sebab itu, isilah dadamu dengan kebaikan dan selalu berzikir kepada Tuhan, Benar itu. agar di hatimu selalu ada kebenaran, Ya, selalu ada kebaikan, selalu terjaga hatimu ya, baiklah. dari gangguan setan yang selalu dalam keserakahan. Kalau hatimu masih bisa diperbaiki, Ya, sebelum masuk ke bulan suci ini, berusahalah berbenah diri, baiklah. agar rongga perutmu tidak diisi-isi lagi dengan yang haram-haram, dengan yang tidak halal, dengan hasil korupsi, atau hasil jual diri. Semoga engkau mengerti, tidak mengisi rongga perutmu lagi dengan isi-isi yang tak diredoi oleh yang ilahi. Sepertinya ini penting untuk kita pahami dan pelajari. Ya benar, John, agar ketenangan batin selalu ada. Pemahaman ini lebih dalam dari lautan ini. Ya benar, John. Kita harus berusaha untuk berbenah diri sebelum kita mati. Sebab kematian itu suka dadakan. Akhir-akhir ini, tak ada yang tahu datangnya, tak ada yang bisa mengelakkan dari kematian. Untuk itu, kita berusaha untuk berbenah diri. Semoga kita menyambut bulan suci ini yang tak lama lagi. Kita bisa membersihkan hati, bisa berbenah diri. Jangan mengungkit-ngungkit kesalahan lagi. Jangan mengingat-ingat salah orang ke kita lagi. Tapi ingat-ingatlah kebaikan orang ke diri kita sendiri. Hapuskanlah dendam di dalam hati. Hapuskan kemarahan di dalam hati. Belajarlah berbenah diri benar-benar. Karena yang ilahi benar-benar menurut perintah Allah yang Maha Kuasa. Bukan beribadah cuma untuk cari-cari muka, cari-cari perhatian semata. Hal ini hanya akan menambah dosa. Cobalah engkau pikirkan, cobalah engkau renungkan. Semoga kita bisa berbenah diri. Wassalam. Lubuak Carito, silahkan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu.